Dengan keras, lonceng sungai gunung jatuh dan Yang Kai dan Lai Kuang sama-sama tertekan di dalam. Lao Kesen, dan Heian semuanya tercengang. Adapun bawahan Lai Kuang, setelah menstabilkan diri, mereka juga mengerutkan kening dan menatap bel sungai gunung dengan ekspresi aneh. Dari kelihatannya, manusia ini mungkin mencoba melawan Sir Lai Kuang 1 lawan 1? Kalau tidak, mengapa dia menggunakan harta karun seperti itu sejak awal? Tapi, dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Meskipun Lai Kuang adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi setengah Saint. Dapat dikatakan bahwa selama ada kesempatan yang cocok dan waktu yang cukup, dia pasti bisa menjadi half Saint. Bahkan Lao Ke dan yang lainnya, yang merupakan Raja Iblis tingkat tinggi, bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin Raja Iblis kelas menengah begitu berani? Apakah dia lelah hidup? Bahkan jika seseorang menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, Raja Iblis sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa manusia telah dibunuh di tempat oleh Tuan Lai Kuang. Salah satu Raja Iblis kelas menengah melirik Lao Ke dan yang lainnya dengan acuh tak acuh sebelum melambaikan tangannya. 20 atau lebih bawahan Lai Kuang segera menyerbu ke depan dan mengepung lonceng sungai gunung. Jelas tidak ingin mengganggu Lai Kuang sebelum pertempuran berakhir. Ketika Lao Ke dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka sedikit tenggelam. Bukan karena mereka khawatir tentang Yang Kai, tetapi karena dia mencari kematiannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain. Tapi sikap Raja Iblis kelas menengah ini menggunakan statusnya untuk mengintimidasi mereka benar-benar menyebalkan. Namun, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka tidak punya tanggapan lain. Setelah bertukar pandang dengan Kesen dan Heian, keduanya tidak bisa menahan nafas. Raja besar ras manusia baru berada di sini selama beberapa hari sebelum dia dibunuh oleh Lai Kuang. Jadi akan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya kepada Yang Mulia. Dibandingkan dengan ini, mereka lebih khawatir apakah Lai Kuang akan menemukan masalah dengan mereka. Untuk sementara waktu, mereka semua khawatir, berpikir bahwa mereka benar-benar terlibat oleh Yang Kai. Di dalam Mountain River Bell, hanya ada radius 60 meter. Yang Kai dan Lai Kuang berdiri saling berhadapan. Yang pertama menggelengkan kepalanya dan meregangkan otot-ototnya sementara yang terakhir memelototinya dengan marah. Dia secara tidak sengaja menderita kerugian besar, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya. Itu masih menyebabkan Lai Kuang terlihat seperti gunung berapi yang akan meletus. Meskipun dia marah, pikirannya masih jernih. Memutar kepalanya untuk melihat-lihat, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk melihat sekelilingnya dan segera memahami situasinya. Dia tidak bisa menahan cibiran. Manusia, kamu cukup berani. Berani bertindak seperti ini. Sejujurnya, tindakan Yang Kai barusan jauh melebihi harapannya. Yang Kai berkata dengan ringan, kamu cukup berani. Raja ini telah diperintahkan untuk memimpin benua Cloud Shadow. Karena kamu sudah memasuki kota, mengapa kamu tidak datang untuk memberi hormat? Kamu pikir kamu siapa? Kamu memiliki kualifikasi untuk membuat raja ini memberi hormat kepada kamu. Lai Kuang mencibir, mengangkat tangannya dan memelototinya. Setelah menyinggung Tuan Yue Sang, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Yang Kai tersenyum ringan. Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia oleh Yang Mulia, bukan? Sekarang dia bisa memastikan bahwa Lai Kuang ini benar-benar memiliki hubungan dekat dengan benua dataran biru. Bai Zuo juga mengatakan bahwa benua dataran biru adalah wilayah Yue Sang. Mendengar ini, Lai Kuang tertegun sejenak sebelum ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Yang Kai mencibir, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu sesuatu, dia pasti tidak akan bereaksi seperti itu. Lai Kuang dengan marah melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tuan Yue Sang sangat dipercaya oleh Saint Venerable dan dianggap sebagai tangan kanannya. Jadi bagaimana mungkin dia dikirim ke Two World Battlefield oleh Saint Venerable? Adapun kamu, jika kamu bersedia tunduk kepada saya dapat menyelamatkan hidup kamu hari ini. Aku akan mengembalikan kata-katamu yang sama. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Raja ini baru saja tiba dan fondasi saya dangkal. Jadi saya ingin mengumpulkan bantuan. Melihat kultivasi kamu cukup tinggi, akan sangat disayangkan untuk membunuh kamu. Jika kamu dapat membuka laut pengetahuan kamu dan membiarkan raja ini menanamkan merek jiwa pada kamu, kamu akan terhindar dari kematian hari ini. Lai Kuang tertawa keras. Bocah kecil, kamu membual tanpa malu-malu. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia berkata, kamu mengandalkan artefak ini? Artefak ini memang luar biasa. Meskipun raja ini belum pernah mencobanya sebelumnya, saya tahu tidak akan mudah untuk mematahkannya. Tetapi kesalahan kamu adalah bahwa kamu seharusnya tidak tinggal di sini bersama raja ini. Jika raja ini ingin membunuhmu, di mana kamu bisa bersembunyi? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan atau mati. Wajah Lai Kuang menjadi dingin saat dia berteriak. Aku ingin kamu mati. Begitu suaranya jatuh, ki iblisnya melonjak dan dia bergegas menuju Yang Kai seperti harimau ganas, tak terbendung. Namun, Yang Kai sepertinya tidak memperhatikan ini dan hanya berdiri di sana, tersenyum padanya. Alis Lai Kuang berkerut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melawan. Secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan sosok tinggi muncul di depannya, menghalangi jalannya. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, kepalan tangan seukuran pintu mengayun ke arahnya. Ujung kepalan tangan belum tiba, tapi itu memberi Lai Kuang perasaan bahwa tidak mungkin untuk menolaknya. Itu bukan kepalan tangan, tapi gunung. Dalam sekejap mata, Lai Kuang dengan cepat menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mengaktifkan kemampuan ilahi bawaannya pada saat yang sama, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, memberikan perasaan tak tertembus. Ledakan keras terdengar, dan di bawah tatapan tak percaya Lai Kuang, seluruh tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar. Cahaya keemasan melintas liar dari tubuhnya saat dia menabrak dinding Mountain River Bell. Di dalam tubuhnya, 5 jeroan dan 6 perutnya bergejolak dan darahnya mendidih. Lai Kuang berjuang untuk bangun dan meludahkan seteguk darah. Melihat ke atas dengan ngeri, dia melihat apa yang telah melukainya. Itu adalah batu raksasa setinggi 30 meter, ditutupi lapisan tebal paku batu dan memancarkan aura yang menakutkan. Roh suci. Ada juga roh suci di wilayah iblis. Beberapa di antaranya sangat kuat sehingga bahkan setengah Sein harus mundur jika mereka menemukannya. Meskipun Lai Kuang tidak tahu siapa roh suci ini, dia tahu bahwa itu bukan seseorang yang bisa dia lawan. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Baru saja, pukulan lawannya telah menghancurkan kedua lengannya, bahkan mematahkan beberapa tulang di dadanya. Jika bukan karena latar belakangnya sebagai iblis batu dan kemampuan ilahi bawaannya, pukulan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tulangnya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Mata Lai Kuang berkedut saat perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh roh suci ini, yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana orang ini muncul di sini. Baru saja, hanya dia dan Yang Kai. Tetapi tempat ini telah ditutup oleh artefak yang tidak diketahui. Jadi bagaimana itu bisa masuk? Saat hati Lai Kuang sedang kacau, perwujudan menggelengkan kepalanya dan bergumam. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku. Meskipun Mountain River Bell dapat mengubah ukurannya, fakta bahwa radiusnya hanya 60 meter membuatnya merasa agak tertahan. Yang Kai perlahan berjalan keluar dari belakang avatarnya dan tersenyum. Jangan mengeluh, lakukan saja. Dengan kemampuannya saat ini, berurusan dengan Lai Kuang tentu saja bukan masalah. Tetapi jika dia bertarung sendirian, dia pasti harus mengeluarkan usaha. Tujuan utamanya datang ke sini malam ini adalah untuk mengintimidasi para iblis benua Cloud Shadow. Jadi pertempuran ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika dia menunda pertempuran ini terlalu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di luar? Mendengar ini, perwujudan tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah berjalan menuju Lai Kuang. Sosok Yang Kai berkedip saat dia dengan cepat mengikuti. Lai Kuang merasakan ketakutan yang luar biasa di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik hari ini, dia akan benar-benar mati di sini. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tombak panjang muncul di tangannya. Menahan rasa sakit, dia meraung dan mengedarkan ki iblisnya, dengan kejam menghancurkan tombak. Kekuatan tombak ini adalah kekuatan penuhnya dan rasanya seperti bisa menghancurkan dunia. Bola hitam seukuran kepalan tangan muncul di depan tombak. Selama dia bisa menembus artefak ini, dia akan dapat menerima bantuan dari bawahannya di luar dan situasinya akan terbalik. Paling tidak, dia akan bisa melarikan diri. Ini tidak diragukan lagi satu-satunya jalan keluarnya. Dengan ledakan keras, Mountain River Bell bergetar tetapi tidak rusak sama sekali. Di sisi lain, Lai Kuang dipaksa mundur oleh kekuatan pantulan. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Dia benar-benar meremehkan tingkat artefak ini. Tombaknya yang bertenaga penuh sebenarnya gagal mengguncangnya. Jadi ini tidak diragukan lagi adalah artefak Seingrad. Bagaimana mungkin manusia ini, yang kekuatannya hanya sebanding dengan Raja Iblis kelas menengah, memiliki harta yang begitu berharga? Bahkan jika hidupnya dipertaruhkan, Lai Kuang tidak bisa menahan rasa cemburu. Tepat pada saat ini, perwujudan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan. Dalam sekejap, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Lai Kuang, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat berat, membuatnya sulit untuk bergerak. Tidak hanya itu,
Tetapi untaian aura merah gelap mulai keluar secara tak terkendali dari anggota badan, tulang, dan pori-porinya, menyatu menuju tangan raksasa perwujudannya. Teknik rahasia terkutuk macam apa ini? Lai Kuang menjadi pucat karena ketakutan. Dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang diserap oleh pihak lain. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, jika ditunda terlalu lama, fondasinya pasti akan rusak. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Dan itu akan cukup baik jika dia bisa mempertahankan realem Raja Iblis tingkat tingginya. Dia diliputi keterkejutan saat dia memutar tombaknya untuk mencoba mematahkan teknik rahasia ini. Namun, pada saat ini, Yang Kai telah menyerang dari samping. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Seluruh tubuhnya memancarkan prestise naga, menyebabkan jantung Lai Kuang berpacu. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan manusia ini sejak awal. Melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat sosok naga raksasa meringkuk di belakang Yang Kai. Dalam keadaan linglung, Yang Kai telah menembus pertahanan yang sangat dia banggakan dan meninggalkan bekas 5 jari di tubuhnya. Dalam keadaan normal, cedera semacam ini hanya dapat dianggap sebagai cedera ringan. Tetapi di bawah pengaruh teknik rahasia perwujudan, sejumlah besar darah keluar dari lukanya. Meskipun Lai Kuang bereaksi cepat dan menggunakan ki iblisnya untuk menutup lukanya dengan cepat, momentumnya masih anjlok dalam waktu singkat ini. Sebagai pusat kota di seluruh benua, Cloud Shadow City selalu ramai dengan aktivitas. Tetapi malam ini, kota yang seharusnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan itu anehnya sunyi. Berita tentang lebih dari 40 Raja Iblis, lebih dari 1000 komandan kepala iblis, dan lebih dari 10.000 komandan iblis yang mengelilingi sebuah rumah besar telah menyebar seperti api. Banyak dari Demon Rache tidak tahu apa yang terjadi dan hanya mengamati dari jauh. Ada juga beberapa iblis yang tahu bahwa ini adalah rumah Lai Kuang, dan Lai Kuang baru saja memasuki kota beberapa hari yang lalu. Sekarang istana kota telah mengerahkan begitu banyak orang. Mungkinkah mereka berencana menyerang Lai Kuang? Apakah Lau Ke benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Atau apakah ini semua pekerjaan Raja Agung yang baru? Tidak peduli apa, akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Demon Rache yang sedikit lebih kuat semuanya merasa bahwa Cloud Shadow Continent akan mengalami perubahan besar malam ini. Dan seluruh Cloud Shadow City diselimuti atmosfer yang tidak dapat dijelaskan. Di dalam rumah besar Lai Kuang, lonceng sungai gunung menutupi area yang luas, menyebabkan Lau Ke dan yang lainnya menyebar ke segala arah. Di sisi lain, 20 atau lebih bawahan Raja Iblis Lai Kuang terus-menerus menoleh dan mengerutkan kening. Sudah sekitar setengah cangkir teh sejak harta ini telah menjebak manusia dan Sir Lai Kuang di dalam. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang bisa mereka dengar hanyalah beberapa suara samar. Fakta bahwa manusia ini mampu bertahan di bawah kendali Sir Lai Kuang begitu lama berada di luar dugaan mereka. Menurut pendapat mereka, dengan kultivasi dan kekuatan Lai Kuang, dia seharusnya bisa dengan cepat mengalahkan manusia ini dan melarikan diri dari harta ini. Tetapi kenyataannya, pertempuran di dalamnya cukup sengit. Ketenangan awal telah menghilang, dan 20 atau lebih Raja Iblis semua memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Mungkinkah Sir Lai Kuang mengalami semacam kecelakaan di dalam? Bagaimanapun, harta ini milik manusia itu. Tetapi bahkan sekarang, tidak satu pun dari mereka yang menyadari tanda-tanda kekuatan harta ini. Lonceng raksasa ini sepertinya hanya digunakan untuk mengisolasi dunia luar. Mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pemikiran ini. Mereka sangat yakin bahwa Sir Lai Kuang tidak akan mampu menghadapi satu manusia pun. Jadi mereka menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, di dalam lonceng sungai gunung, mata Lai Kuang melotot saat dia melarikan diri seperti anjing liar. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tanpa diduga, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Awalnya, dia tidak menempatkan manusia ini di matanya. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak kurang dari miliknya. Selain bantuan roh suci yang aneh itu, Lai Kuang hampir tidak berdaya sama sekali. Sosoknya yang semula kekar telah menyusut seperti ikan kering, dan esensi darahnya telah terkuras berkali-kali. Ini semua berkat roh suci. Tidak diketahui teknik jahat macam apa yang dikembangkan orang ini. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk menelan semua makhluk hidup. Setiap kali luka muncul di tubuhnya, sejumlah besar darah akan mengalir keluar dan ditelan dan dimurnikan. Sekali atau dua kali bukan masalah besar, tapi sekali lagi, Lai Kuang tidak tahan. Pada saat ini, dia merasa bahwa fondasinya telah rusak dan kultivasi Raja Iblis tingkat tingginya telah jatuh ke tingkat menengah, membuatnya tidak mungkin untuk pulih. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, matanya dipenuhi kegelapan, tidak dapat melihat cahaya. Melihat Yang Kai sekali lagi menghalangi jalannya dan mengulurkan 5 jarinya yang tajam,
Lai Kuang dengan cepat setengah berlutut di tanah dan berteriak, menyerah. Saya menyerah, Tuan. Tolong selamatkan hidupku. Lai Kuang bersedia mengikuti Tuan dan mati demi Tuan. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, kebanggaan atau kehormatan apapun yang dia miliki tidak lagi menjadi masalah. Yang paling penting sekarang adalah mempertahankan hidupnya. Cakar naga Yang Kai berhenti di depan leher Lai Kuang saat dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Merasakan keengganan di matanya, Yang Kai menyeringai. Sudah terlambat. Jika kamu menyerah sekarang, apa gunanya aku untukmu? Jika dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi puncak, Yang Kai akan tertarik untuk merekrutnya. Tetapi sekarang setelah esensi darah Lai Kuang telah dikonsumsi oleh hukum pertempuran pelahap surga perwujudannya, kekuatannya telah turun drastis dan tidak ada peluang dari dia pulih. Jadi tidak ada gunanya menerima dia. Dia memberinya kesempatan tetapi tidak menghargainya, hanya menerimanya setelah dipaksa ke sudut. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Pada saat dia selesai berbicara, Yang Kai sudah mulai meremas jari-jarinya. Dengan kilatan cahaya, Mountain River Bell mulai berputar dan menyusut dengan cepat. Semua master ras iblis yang memperhatikan tempat ini tidak dapat membantu meningkatkan semangat mereka. Sementara 20 atau lebih bawahan Lai Kuang semuanya memasang ekspresi gembira. Kelopak mata Boya berkedut, tapi dia tidak berani melihatnya karena takut melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Boneka jiwa di tangan Yang Kai tidak buruk. Setidaknya selama beberapa hari terakhir, Yang Kai tidak mempersulitnya, juga tidak membuatnya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Namun, jika wayang jiwa jatuh ke tangan bajingan Lai Kuang itu, Boya yakin dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa kemungkinannya kecil, dia masih diam-diam berdoa agar Yang Kai menciptakan keajaiban dan muncul di hadapannya hidup-hidup. Ketika Mountain River Bell melonjak ke langit, ruang tertutup itu akhirnya terlihat oleh mata Demon Rache. Mata Lao Ke dan yang lainnya semua menyusut saat ekspresi mereka menjadi terpana. Sementara mata 20 atau lebih Raja Iblis di bawah Lai Kuang menjadi dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat rasa dingin mengalir di punggung mereka. Boya juga tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyeka matanya. Sepertinya mencoba memastikan apakah dia salah lihat. Yang Kai benar-benar selamat, tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Dia berdiri di sana dengan anggun dengan tombak panjang di tangannya dan mayat keriput di ujung tombak. Mayat itu tampaknya telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kering sehingga bahkan tidak terlihat seperti orang. Tetapi dari wajah dan sosoknya, orang masih bisa melihat bayangan Lai Kuang. Matanya yang tumpul terbuka lebar, seolah-olah dia telah mati dengan keluhan. Tombak sepanjang 2 meter itu jelas merupakan harta karun iblis Lai Kuang. Lai Kuang, benar-benar mati? Semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah dihantam palu raksasa dan emosi mereka kacau balau, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bagaimana bisa Lai Kuang mati? Bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Di antara 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga benua Cloud Shadow, Lai Kuang adalah yang terkuat. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Iblis tingkat tinggi, tidak mungkin dia terluka. Kultivasi yang ditampilkan Yang Kai hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Menurut klasifikasi ras manusia, dia hanyalah alam Kaisar Orde Kedua. Jadi tidak mungkin baginya untuk membunuh Lai Kuang tanpa menderita luka apapun. Apakah karena artefak seperti lonceng itu? Meskipun Bell tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan kekuatannya sebelumnya, siapa yang tahu kemampuan khusus seperti apa yang dimilikinya? Mungkin karena Bell inilah yang Kai dapat mencapai ini. Yang lebih mengejutkan lagi bagi para master ras iblis ini adalah teknik macam apa yang telah dikembangkan oleh Yang Kai yang telah mengubah Lai Kuang menjadi mayat kering. Dapat dibayangkan bahwa sebelum Lai Kuang meninggal, dia pasti telah mengalami siksaan yang mengerikan. Bahkan vitalitasnya telah habis sama sekali. Teknik seperti itu tidak diragukan lagi akan disebut seni iblis oleh ras manusia. Tidak heran orang ini telah mengkhianati batas bintang dan mengolah seni iblis semacam itu. Bagaimana mungkin ada tempat untuknya di batas bintang? Yang Kai mengambil mayat kering Lai Kuang dan melihat sekeliling dengan dingin. Saat dia melakukannya, 20 atau lebih Raja Iblis berkumpul di sekelilingnya semua mundur beberapa langkah serempak. Mereka semua merasakan aura yang menakutkan. Lai Kuang, kau mencuri hartaku, menodai reputasiku, dan bahkan menghina namaku. Raja ini akan membunuhmu hari ini. Aku harap kalian semua akan mengindahkan peringatanku. Yang Kai berteriak dengan suara rendah, mengedarkan kaisar Qi-nya ke titik di mana suaranya bisa didengar oleh hampir semua Demon Rache di Cloud Shadow City. Begitu suaranya jatuh, dia mengulurkan tangannya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak harta karun iblis dan mayat kering Lai Kuang dipaku ke puncak gedung tertinggi.
Angin kencang bertiup dan mayat kering itu bergoyang-goyang. Matanya yang marah tampak menatap semua orang, menyebabkan kelompok Master Ras Iblis gemetar ketakutan. Tapi ini bukan akhir. Yang Kai tiba-tiba menoleh untuk melihat 20 atau lebih Raja Iblis di sekitarnya dan berteriak. Bawahan Lai Kuang tidak menghormati atasan mereka dan membantu para penjahat. Kami seharusnya membunuh mereka semua. Tetapi karena kalian semua bertindak di bawah perintah, kami akan menyelamatkan hidup kalian untuk saat ini. Kami akan membuat keputusan setelah kami menyelidiki masalah ini. Melambaikan tangannya, Yang Kai melihat ke arah Lao Ke Sen, He Yin, dan yang lainnya dengan mata menyala. Tangkap mereka semua. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Lao Ke dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Segera membalikkan kesan lembut yang diberikan Yang Kai kepada mereka 2 hari yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu. Mereka mengira manusia ini hanyalah seekor domba yang berpura-pura ganas. Tetapi siapa yang mengira dia sebenarnya adalah serigala yang lapar? Peristiwa malam ini benar-benar mengungkap sifat aslinya. Dengan Lai Kuang sebagai contoh, Lao Ke dan yang lainnya secara alami tidak berani lalai. Bahkan Lai Kuang telah dibunuh oleh Yang Kai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Jika mereka benar-benar membuatnya tidak bahagia, hari-hari masa depan mereka pasti tidak akan mudah. Karena itu, ketika perintah ini dikeluarkan, Lao Ke dan yang lainnya hanya ragu sejenak sebelum melambaikan tangan. Serang. Tiba-tiba, lebih dari 40 Raja Iblis bergegas menuju bawahan Lai Kuang. 20 atau lebih bawahan Lai Kuang ini masih dalam keadaan linglung. Tidak dapat pulih dari kematian Lai Kuang. Mendengar kata-kata kasar Yang Kai, mereka semua panik. Tetapi meskipun ada lebih dari 20 dari mereka, jumlah orang di pihak Lao Ke lebih dari 2 kali jumlah mereka. Dan bahkan ada 3 Raja Iblis tingkat tinggi yang menahan benteng. Jadi sebagian besar Raja Iblis hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Lao Ke dan yang lainnya menyegel kultivasi mereka. Hanya 2 atau 3 Raja Iblis. Apakah mereka panik atau benar-benar setia kepada Lai Kuang? Tiba-tiba keluar dari pengepungan dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk melarikan diri. Untungnya, masih ada ribuan komandan kepala iblis dan puluhan ribu komandan iblis mengelilingi mereka. Dengan bantuan para pembudidaya ras iblis ini, 3 panah seperti bintang jatuh telah menembus udara dan secara akurat memakukan 3 raja iblis yang melarikan diri, membunuh mereka di tempat. Yang Kai menoleh dan melihat Boya meletakkan busurnya. Setelah beberapa saat, debu mengendap. Semua orang di rumah Lai Kuang telah ditangkap. Tidak satu pun dari mereka hilang. Mungkin karena mereka ingin menebus kelalaian mereka sebelumnya. Lao Ke Sen, dan He Yin semuanya bekerja sama dengan perintah Yang Kai. Setelah setengah dupa waktu, Lao Ke tiba di depan Yang Kai dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung, 22 Raja Iblis di bawah komando Lai Kuang semuanya ada di sini. Dari mereka, 19 ditangkap, 3 terbunuh, dan 348 lainnya di bawah Raja Iblis ditangkap. Yang Kai sedikit mengangguk dan dengan tenang berkata, bahwa mereka semua kembali. Lao Ke mengangguk. He Yin perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan sejumlah besar cincin. Raja Agung, ini adalah rampasan perang. Sekelompok Raja Iblis telah ditangkap. Jadi cincin luar angkasa secara alami juga telah disita. 22 cincin luar angkasa. Tidak kurang satu pun. Milik bawahan Lai Kuang. Adapun cincin luar angkasa Lai Kuang, Yang Kai sudah lama menyimpannya. Yang Kai meliriknya dan melambaikan tangannya. Terima kasih atas kerja kerasmu malam ini, semuanya. Ambil barang-barang ini dan bagikan. Dia tidak memiliki banyak kegunaan untuk barang-barang ras iblis. Cukup dengan mengambil salah satu dari Lai Kuang saja sudah cukup. Adapun sisanya, dia mungkin juga menggunakannya untuk memenangkan hati orang. Malam ini, dia telah membunuh Lai Kuang dengan kecepatan kilat, menghalangi Lao Ke dan yang lainnya. Jadi sekaranglah waktunya untuk memberi mereka beberapa keuntungan. He Yin terdiam sesaat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Raja Agung, atas hadiahmu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh. Meskipun ada lebih dari 20 cincin luar angkasa master tingkat Raja Iblis, pasti tidak ada banyak hal baik di masing-masing cincin itu. Lagi pula, banyak orang telah dikirim malam ini. Jadi sinyal Yang Kai membuatnya merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa Yang Kai masih memiliki tempat untuk mengandalkan mereka. Jadi dia tidak akan menyalahkan mereka atas kelalaian mereka sebelumnya. Sesaat kemudian, setelah semuanya diatur, Yang Kai melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok iblis kembali ke rumah. Lao Ke menoleh untuk melihat mayat kering yang dipaku ke tempat tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia selalu tidak menyukai Lai Kuang, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan berakhir seperti ini. Kematian Lai Kuang bukanlah masalah besar.
Tetapi setelah malam ini, benua Cloud Shadow memiliki tuan baru. Keesokan harinya, ketika Yang Kai keluar dari manik batas misterius, dia melihat beberapa aura menunggu di luar. Itu Lao Ke dan yang lainnya. Dan dia tidak tahu berapa lama mereka telah menunggu. Yang Kai melambaikan tangannya dan membuka pintu. Lao Ke dan dua lainnya masuk satu demi satu. Dan ketika mereka tiba, mereka menangkupkan tinju mereka dan menyapa. Salam, Raja Agung. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Yang Kai mengambil teko dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Menatap mereka, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Meskipun dia baru berada di sini selama beberapa hari, orang-orang ini tidak terlalu memperhatikannya dalam beberapa hari terakhir dan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengunjunginya. Sekarang setelah mereka semua datang ke sini pagi ini, tampaknya kejadian tadi malam sangat memengaruhi mereka. Lao Ke berkata, melapor kepada Raja Agung. Bawahan ini dan yang lainnya telah mengikuti perintah Raja Agung untuk menginterogasi bawahan Lai Kuang semalaman. Sekarang kami mendapatkan hasil. Mengatakan demikian, dia menyerahkan slip batu giok. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambil slip batu giok, menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki isinya. Tidak ada hal lain di dalamnya selain informasi tentang 19 Raja Iblis yang telah ditangkap hidup-hidup, termasuk ras, latar belakang, kultivasi, dan kesetiaan mereka kepada Lai Kuang. 5 dari Raja Iblis disorot. Lao Ke menjelaskan dari samping. Kelimanya telah mengikuti Lai Kuang sejak awal, dan yang terpendek hingga saat ini adalah 1000 tahun. Bagaimana Raja Agung berniat menghadapi mereka? Kelima orang ini tidak diragukan lagi adalah bawahan terpercaya Lai Kuang, termasuk 3 orang yang telah dibunuh oleh Boya. Karena mereka adalah bawahannya yang terpercaya, tidak perlu menahan mereka di sini lagi. Bagaimanapun, dia tidak peduli berapa banyak Raja Iblis yang mati di sini. Jadi dia segera menatap 3 orang di depannya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Lao Ke merenung sejenak sebelum berkata, bawahan ini berpikir lebih baik tidak menyimpannya di sini kalau terjadi sesuatu. Heiyin dan Kesen juga mengangguk setuju. Yang Kai berkata dengan ringan, karena kalian bertiga telah mencapai kesepakatan, mari kita selesaikan. Mendengar ini, sudut mulut Lao Ke berkedut. Mengapa kata-kata ini terdengar seolah-olah dia dan yang lainnya ingin kelima Raja Iblis mati? Bukankah ini hanya mengikuti perintah? Namun, meskipun dia berpikir begitu, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Berhenti sejenak. Dia berkata, 14 orang lainnya tidak terlalu menjadi masalah. Mereka tidak memiliki niat untuk membalas Lai Kuang. Kalau begitu pisahkan dan bagikan ke bawahanmu. Ya, Yang Kai menyesap teh dan melihat bahwa mereka masih tidak berniat pergi. Jadi dia tidak bisa menahan senyum. Apakah ada hal lain? Lao Ke dan yang lainnya saling memandang. Tetapi pada akhirnya, Lao Ke yang menguatkan dirinya dan berkata, Raja Agung sebelumnya mengatakan bahwa di bawah perintah yang mulia, dia datang ke benua Cloud Shadow untuk mempertahankan gerbang dunia dan lindungi Cloud Shadow. Sekarang Lai Kuang telah dieksekusi dan Cloud Shadow berada di bawah kendali Raja Agung. Pihak lain juga dapat membuat pengaturan. Bolehkah saya tahu kapan Raja Agung akan pergi? Masalah ini adalah titik sakit di hati mereka. Dan jika mereka bisa menyelesaikannya sesegera mungkin, mereka akan bisa merasa nyaman. Jadi meskipun itu agak berlebihan, mereka tidak bisa tidak mendesaknya. Yang Kai tersenyum dan berkata, beberapa hari. Tetapi sebelum itu, saya memiliki sesuatu yang saya ingin kamu lakukan. Dengan perintah Raja, temukan aku semua informasi tentang gerbang dunia benua Cloud Shadow, termasuk beberapa gerbang dunia yang telah menghilang. Saya memiliki beberapa kegunaan untuk mereka. Petik 2. Ini adalah masalah kecil, meskipun mereka tidak tahu niat Yang Kai. Lao Ke dan yang lainnya masih dengan mudah setuju. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengeluarkan kotak batu giok yang indah dan berkata, ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian bertiga. Lao Ke dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Yang Kai membuka kotak giok dan mengeluarkan pil hitam seukuran telur merpati. Pil hitam ini tampaknya tidak memiliki aroma obat. Tetapi jika seseorang menggunakan Divine Sense mereka untuk merasakannya, mereka akan dapat merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun, energi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicerna oleh sembarang orang. Energi yang terkandung di dalamnya kacau dan jahat. Dan jika manusia mengkonsumsinya untuk sesaat, mereka akan menjadi iblis. Di sisi lain, jika iblis mengkonsumsinya, itu akan sangat bermanfaat dan pasti akan meningkatkan kultivasi mereka. Dia telah menemukan benda-benda ini dari cincin luar angkasa Lai Kuang, tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya ada 3 dari mereka, yang masing-masing disimpan dalam kotak batu giok, ditempatkan di bagian terdalam dari cincin luar angkasa Lai Kuang. Itu jelas sangat berharga. Yang Kai tidak tahu benda apa ini.
Jadi kemungkinan besar Lao Ke dan yang lainnya tahu. Namun, yang mengejutkan, ketika dia mengeluarkan pil hitam, mata Lao Ke dan dua lainnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Bahkan napas mereka menjadi agak tergesa-gesa saat mereka menatap pil hitam. Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa ini?" Lao Ke menelan ludahnya dan menangkupkan tinjunya. "Raja Agung adalah manusia. Jadi dapat dimengerti bahwa kamu tidak tahu tentang artefak ini. Tetapi bagi ras iblis, terutama kami Raja Iblis, artefak ini adalah suplemen yang bagus. Ini adalah pil iblis segudang." Petik 2. Pil iblis segudang, Yang Kai tercengang. Ini adalah Myriad Demon Pill? Dia bertanya. Apakah Great King tahu tentang Myriad Demon Pill? Yang Kai berkata dengan ekspresi aneh. Saya mendengar seseorang menyebutkannya beberapa hari yang lalu. Pada hari itu di kota suci, Yue Sang ingin menukar 80 Myriad Demon Pills dengan tangan Bai Zuo. Meskipun dia telah bertanya kepada Bai Zuo tentang pil iblis segudang, Bai Zuo hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, membuatnya tidak berdaya. Tanpa diduga, dia berhasil mendapatkannya hari ini. Tidak heran bahkan seorang Half Saint akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Objek ini memang luar biasa, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat luas. Sebanding dengan pil kaisar yang telah dipelihara selama ribuan tahun setelah menghasilkan pil Cloud. Yang Kai memperkirakan bahwa jika Raja Iblis peringkat rendah mengkonsumsi pil ini, mereka hanya perlu beberapa lusin pil untuk menjadi Raja Iblis kelas menengah. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Raja Iblis pangkat rendah ini akan memiliki cukup waktu untuk mencerna energi yang terkandung di dalamnya. Adapun Raja Iblis kelas menengah, bahkan jika mereka mengkonsumsi 4 atau 500 pil, mereka mungkin akan mampu menembus ke peringkat tinggi. Tentu saja, ini hanya perkiraannya sendiri, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Siapa yang menyempurnakan hal ini? Yang Kai sendiri adalah seorang alkemis. Jadi dia tahu bahwa memperbaiki benda ini jelas bukan tugas yang mudah. Jumlah energi yang terkandung di dalamnya terlalu besar, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan mendalam yang dapat memadatkannya. Secara alami, dia tertarik pada orang yang memperbaiki benda ini. Teknik alkimia yang ajaib seperti itu mungkin sebanding dengan Kaisar Agung Pil menakjubkan. Dia tidak berharap wilayah iblis memiliki karakter seperti itu. Heiyin tidak bisa menahan tawa. Raja Agung, kamu mungkin tidak tahu. Tetapi pil iblis segudang ini dibentuk oleh surga dan bumi, bukan oleh orang-orang. Surga dan bumi, Yang Kai tercengang. Itu dibentuk oleh langit dan bumi. Lao Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan. Ada beberapa ratus benua wilayah iblis, dan 80% dari benua ini memiliki gua iblis segudang. Seringkali, sejumlah pil iblis segudang akan diproduksi. Pil ini dikonsumsi oleh kami Raja Iblis dan dapat membantu meningkatkan kultivasi kami dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Kami kurang lebih telah mengkonsumsi Myriad Demon Pill sebelumnya. Petik 2. Yang Kai mendengarkan dengan takjub. 80% benua memiliki gua iblis segudang ini? Setelah beberapa saat terkejut, dia bertanya, bagaimana dengan benua Cloud Shadow kita? Ya. Lao Ke mengangguk dan berkata, sama seperti gerbang dunia itu, terletak di wilayah Lai Kuang. Setiap kali Myriad Demon Pill terbentuk, itu akan dikumpulkan olehnya dan kemudian dikirim ke Sein Venerable. Petik 2. Kamu tidak berpartisipasi di dalamnya? Yang Kai menatap 3 orang di depannya dengan ekspresi aneh. Karena benda ini sangat berguna bagi mereka. Dan mereka semua adalah Raja Iblis tingkat tinggi dari benua Cloud Shadow. Mereka pasti memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Tetapi dari apa yang dikatakan Lao Ke, masalah ini sebenarnya ditangani oleh Lai Kuang sendiri. Titik. Ekspresi malu muncul di wajah Lao Ke dan yang lainnya. Kesen berkata, Raja Agung mungkin tidak tahu. Tetapi di masa lalu, masalah ini dilakukan oleh kami Raja Iblis tingkat tinggi. Tetapi setelah Lai Kuang bergabung dengan Sir Yue Sang, kami dikeluarkan. Sangat mudah untuk memiliki seseorang di belakangmu. Yang Kai mencibir. Ingin bertanya mengapa mereka tidak bergabung dengan Yue Sang. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, bukan karena mereka tidak mau, melainkan bahwa Yue Sang belum menerima mereka. Setelah mengumpulkan pil iblis segudang ini, Yue Sang pasti harus mendistribusikan beberapa dari mereka sebagai hadiah. Jadi jika dia menerima lebih banyak orang, dia secara alami harus memberikan lebih banyak hadiah. Karena Lai Kuang telah membantu, mengapa dia harus menerima orang lain? Bagaimana gua iblis segudang ini berhasil? Mengapa ada sebanyak 80% di benua? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini membuat Lao Ke dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu bagaimana gua iblis segudang terbentuk. Tetapi sejak zaman kuno, berbagai benua di wilayah iblis berada dalam situasi seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa. Kemampuan Myriad Demon Cave untuk mengumpulkan Myriad Demon Pills juga merupakan hal yang biasa bagi mereka.
Jadi jika mereka ingin mengetahui alasannya, mereka harus bertanya pada Half Saint dan bahkan Saint Venerable. Melihat bahwa mereka tidak tahu, Yang Kai tidak ingin mempersulit mereka. Jadi dia bertanya kepada mereka tentang Myriad Demon Pill dan mengetahui bahwa frekuensi dan jumlah pil ini berbeda di setiap benua. Di sisi benua Cloud Shadow, pada dasarnya hanya dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Dan setiap kali dikumpulkan, akan ada beberapa lusin atau bahkan ratusan pil iblis segudang. Jumlah pil tidak konstan, dan terus berfluktuasi. Bersambung. Related Post. Mercon. Ide. Soal Myriad Demon Pill menyebabkan hati Yang Kai sedikit tenggelam. Tidak heran ada lebih banyak Raja Iblis di wilayah Iblis daripada penguasa alam Kaisar di batas bintang. Jadi ada hal seperti itu. Menurut perkiraannya sebelumnya, beberapa lusin pil iblis segudang dapat memungkinkan Raja Iblis peringkat rendah untuk menerobos ke peringkat menengah. Dengan kata lain, di benua Cloud Shadow saja, Raja Iblis tingkat rendah bisa menerobos setiap 10 tahun atau lebih. Jika ini terus berlanjut, jumlah Raja Iblis akan terus bertambah. Tentu saja, meskipun metode perhitungan ini terlalu idealis, dengan Myriad Demon Pill ini, budidaya Master Wilayah Iblis memang jauh lebih mudah, dan waktu pertumbuhan mereka juga lebih pendek daripada Star Boundary. Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi di batas bintang? Juga, bagaimana gua iblis segudang muncul? Bagaimana itu menghasilkan sesuatu seperti Myriad Demon Pill? Mungkin Yurumeng bisa mengetahui beberapa alasannya, tapi sekarang dia tidak bisa bertanya padanya. Pada saat ini, Heiyin tersenyum ringan dan berkata, omong-omong, Raja Agung datang tepat pada waktunya. Panen Myriad Demon Pills kali ini tidak terlalu jauh. Jadi dalam setengah tahun ke depan, Great King secara pribadi dapat melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah ketika dia bertanya. Karena gua iblis segudang terletak di wilayah Lai Kuang, apakah itu berarti dia mengirim orang untuk menjaganya? Ya, Lao Ke mengangguk. Yang Kai meliriknya dengan samar dan berkata, tapi sejauh yang aku tahu, Lai Kuang telah membawa semua Raja Iblis di bawahnya ke Cloud Shadow City. Jadi siapa yang menjaga tempat itu sekarang? Mendengar ini, Lao Ke tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menangkupkan tinjunya. Bawahan akan pergi ke Myriad Demon Cave untuk menyelidiki. Gua Iblis Segudang adalah tempat terpenting di setiap benua. Jadi tidak mungkin tidak ada yang menjaganya. Karena Lai Kuang telah membawa semua Raja Iblis di bawah komandonya ke sini, kemungkinan besar tidak ada yang menjaganya. Dengan kata lain, ada orang lain yang menjaganya untuk Lai Kuang. Mengingat Lai Kuang telah bergabung dengan Yue Sang, tidak sulit untuk membayangkan dari mana orang ini berasal. Benua Cloud Shadow sekarang adalah wilayah Yang Kai. Jadi pil iblis segudang yang dikumpulkan dari gua iblis segudang secara alami di bawah kendali Yang Kai. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melanggar batasnya? Bawa lebih banyak orang. Kesen akan menemanimu. Yang Kai melambaikan tangannya. Kesen menjawab, ya. Mereka berdua tidak menunda lebih jauh. Dan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka segera pergi. Meninggalkan suara yang diselimuti ki hitam, dia berkata, jika Raja Agung tidak memiliki instruksi lain,
bawahan ini akan pergi. Kirim kelima Raja Iblis itu kepadaku, Yang Kai memerintahkan sebelum menutup matanya. Heiyin meliriknya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu apa yang dia inginkan dari 5 Raja Iblis. Tapi dia tidak bertanya apa-apa dan hanya menerima perintah untuk mundur. Beberapa saat kemudian, 5 Raja Iblis dengan budidaya tersegel dibawa ke dalam ruangan setelah disiksa sepanjang malam. Kelima Raja Iblis ini semuanya dalam keadaan menyesal. Tetapi pada saat ini, mereka semua memelototi Yang Kai sementara beberapa yang lebih kejam mengutuknya. Mereka juga tahu bahwa mereka ditakdirkan. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Jadi mereka memutuskan untuk melampiaskan frustrasi mereka. Jika mereka bisa memprovokasi Yang Kai untuk membunuh mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Jika mereka mati, itu akan lebih baik daripada disiksa lagi. Melambaikan orangnya untuk mundur. Yang Kai menutup pintu dan memasang penghalang di sekitar mereka. Melihat kelima orang ini dengan dingin, dia mengulurkan tangannya dan meraih mereka. Detik berikutnya, hukum luar angkasa runtuh dan 5 Raja Iblis menghilang. Segera setelah itu, Yang Kai juga menghilang dari ruangan. Di dunia kecil misterius, di ruang terbuka, sesosok duduk bersila. Meskipun duduk di tanah, itu masih setinggi gunung kecil dan menatap 5 Raja Iblis yang dibawa oleh Kai dengan penuh minat. Yang Kai juga muncul dan tidak membuang waktu, mengangkat tangannya dan berkata, mulai. Perwujudan itu mengangguk dan membentuk serangkaian segel tangan, membentuk postur yang aneh. Pada saat berikutnya, kekuatan tak terlihat menyebar dan menyelimuti 5 Raja Iblis yang tidak bisa bergerak. Raja Iblis yang bingung dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba merasakan esensi darah, vitalitas, dan divine sense mereka menjadi gelisah dan ingin melarikan diri. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa kelima Raja Iblis ini semuanya memancarkan aura merah gelap yang menyatu menuju perwujudan dan menelan mereka. Hanya dalam beberapa saat, aura merah gelap menjadi sangat tebal, dan tubuh 5 Raja Iblis menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Aura mereka sangat berkurang. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggungnya. Hukum pertempuran pemakan surga memang tirani dan jahat. Tidak heran itu tidak ditoleransi oleh batas bintang. Meskipun perwujudannya adalah wayang batu dan tidak takut akan banyak kekurangan dari hukum pertempuran pemakan surga. Ketika dia berada di batas bintang, Yang Kai melakukan yang terbaik untuk menghindari membiarkan perwujudannya menggunakan teknik rahasia Kaisar Agung pelahap surga sementara berkelahi dengan orang lain. Untuk mencegah orang lain menemukan apapun. Di masa lalu, perwujudannya telah menelan sebagian vitalitas musuh. Tetapi itu hanya merasakannya sebentar dan jarang digunakan. Setelah tiba di wilayah iblis, mereka secara alami tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Pertarungan semalam dengan Lai Kuang telah menyebabkan Lai Kuang sangat menderita. Menurut perwujudan, hukum pertempuran pemakan surga dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan tempur seseorang. Ketika melahap vitalitas orang lain, itu bisa melemahkan kekuatan orang lain dan memperkuat tubuh seseorang. Selama seseorang tidak mengalami cedera fatal, itu hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Kaisar Agung pemakan surga telah sendirian membantai banyak Kaisar Agung dalam pertempuran Kaisar Agung. Jadi hukum pertempuran pemakan surganya tidak diragukan lagi merupakan kontributor terbesar. Yang Kai siap untuk mengizinkan perwujudannya untuk mengolah hukum pertempuran pemakan surga di wilayah iblis dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Meskipun kelima Raja Iblis ini hanyalah Raja Iblis kelas menengah hingga rendah, dia tidak bisa menyia-nyiakan vitality essence mereka. Selama mereka memiliki energi yang cukup untuk dilahap, mereka bisa dengan cepat tumbuh lebih kuat. Di wilayah iblis, Yang Kai hanya memiliki perwujudan untuk membantunya. Jadi dia secara alami menginginkannya sekuat mungkin. 5 Raja Iblis di sisi lain tidak lagi memiliki mood untuk mengutuk dan berteriak. Mereka semua mencoba melawan ketakutan. Tetapi dengan kultivasi mereka disegel. Bagaimana mereka bisa melawan hukum pertempuran pemakan surga? Hanya dalam beberapa lusin napas, kelima Raja Iblis terdiam. Semuanya berubah menjadi mayat kering. Tubuh mereka tetap di posisi yang sama. Aura mereka melonjak saat api berputar di sekitar mereka. Tiba-tiba, tubuh mereka bergetar dan aura hitam menyebar. Ini adalah ki iblis yang telah dimurnikan dari 5 Raja Iblis. Dari sini, dapat dilihat bahwa kultivasi perwujudan dari hukum pertempuran pemakan surga diberkati oleh surga. Tubuh wayang batu memungkinkannya untuk memurnikan semua jenis energi negatif dan merugikan. Jika itu adalah tubuh daging dan darah yang mengolah teknik ini, bahkan jika itu memiliki metode untuk menetralkannya, itu masih akan terpengaruh. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, temperamennya pasti akan terdistorsi. Aku juga bertanya tentang hal ini. Yang Kai mengangkat 3 kotak batu giok di tangannya dan dengan santai melemparkannya.
Dengan pikiran, dia mengirimkan informasi yang telah dia pelajari ke perwujudannya. Perwujudan menangkap 3 kotak batu giok dan mengangkat alisnya. Pil iblis segudang? Barang bagus. Mengatakan demikian, dia membuka kotak giok dan menuangkan 3 pil iblis segudang bersama-sama. Mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga untuk memperbaikinya. Menyebabkan kelopak mata Yang Kai berkedut. Pil iblis segudang dibentuk dari surga dan bumi dan mengandung sejumlah besar energi. Raja Iblis harus benar-benar siap sebelum mengkonsumsinya dan menghabiskan banyak waktu untuk memperbaikinya. Namun, perwujudan memakan 3 dari mereka dalam satu tegukan seolah-olah itu adalah permen. Jika Raja Iblis lain melihat ini, mata mereka pasti akan keluar. Bahkan Raja Iblis tingkat tinggi tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, aura tubuh perwujudan terus-menerus berfluktuasi dan aura hitam terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya. Adegan ini jauh lebih besar daripada saat menelan esensi dari 5 Raja Iblis. Setelah waktu sebatang dupa, perwujudan perlahan membuka matanya. Matanya yang berapi-api berkedip. Yang Kai segera mengerti apa yang dipikirkannya dan memukul bibirnya. 3.000 pil seharusnya cukup untuk mendorongmu naik level. Itu cukup banyak. Orang harus tahu bahwa benua Cloud Shadow hanya memanen beberapa lusin atau bahkan 100 pil iblis segudang setiap 10 tahun. 3.000 pil akan membutuhkan seluruh benua Cloud Shadow beberapa ratus ribu tahun untuk diproduksi. Namun, jika dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan perwujudannya, itu akan sangat berharga. Dengan Holy Spirit Stone Flame Origin dan tubuh Stone Puppet sebagai fondasi, tubuh fisiknya saat ini jauh lebih kuat daripada Master Realm Kaisar Orde Ketiga biasa. Dibandingkan dengan Half Saint, tubuh fisiknya saat ini sedikit lebih lemah. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan mampu bersaing dengan Half Saint. Sekarang, dia hanya bisa mencoba mengumpulkan pil iblis segudang. Hal ini dapat sangat mempersingkat waktu pertumbuhan perwujudannya dan layak untuk diinvestasikan. Tiba-tiba, dia menyesal begitu murah hati tadi malam. Dia tidak tahu apakah ada pil iblis segudang di cincin luar angkasa Raja Iblis itu. Tetapi melihat bahwa Lai Kuang hanya memiliki 3 yang tersisa, kemungkinan Raja Iblis lainnya memilikinya tipis. Bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil iblis segudang, mereka seharusnya segera meminumnya untuk memperkuat diri. Selain itu, dia juga bisa menangkap beberapa Raja Iblis lagi dan melemparkan mereka ke dunia kecil yang misterius untuk ditelan perwujudannya. Meskipun efeknya tidak sebagus mengkonsumsi Myriad Demon Pill, itu masih cukup bagus. Setelah meninggalkan dunia kecil yang misterius dan tinggal di kamarnya untuk sementara waktu, Heiyin membawa banyak informasi tentang gerbang dunia. Yang Kai menghabiskan 2 jam membaca materi ini, merenung sejenak, lalu berdiri dan pergi. Tuan, Xiao Wu, yang berjaga di luar pintu, dengan cepat membungkuk, matanya bersinar seperti bintang. Yang Kai mengangguk ringan dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh ke arah ruangan terdekat dan bertanya, "Sudah berapa lama sejak kamu masuk?" "Apa?" Xiao Wu tidak mengerti. "Boya," Yang Kai meliriknya. Xiao Wu akhirnya mengerti dan berkata, "Aku sudah di sini sejak tadi malam." Mulut Yang Kai berkedut saat dia dengan cepat berjalan ke pintu dan mendorongnya terbuka. Ini adalah kamar Li Siqing. Untuk memudahkan dia menjaganya, Yang Kai telah mengatur agar dia tinggal di kamarnya. Beberapa hari terakhir ini, Li Siqing berperilaku baik. Mungkin karena dia takut pada Yang Kai, dia telah tinggal di kamarnya. Tetapi bahkan jika dia tidak keluar, seseorang akan datang mencarinya. Pada saat ini, Boya sedang duduk berdampingan dengan Li Siqing di kamarnya, memegang tangannya dan berbicara dengannya. Apa yang membuat Yang Kai merasa kedinginan adalah mata Boya benar-benar menunjukkan sedikit kasih sayang. Itu tidak ada harapan? Mendengar keributan itu, kedua wanita di ruangan itu menoleh untuk melihat. Li Siqing secara naluriah menggigil dan bersembunyi di belakang Boya. Dia sangat takut pada Yang Kai. Boya, di sisi lain, mendengus tidak puas, seolah-olah dia telah diganggu. Setelah dengan keras menegur Boya dan memaksanya kembali, Yang Kai menoleh untuk melihat Li Siqing. Hanya untuk melihatnya duduk di sudut terdalam tempat tidur. Tubuhnya meringkuk, tangannya melingkari lututnya, wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat ekspresinya sedikit melunak. Di masa depan, jangan bergaul dengan iblis itu, dia tidak baik. Li Siqing mundur lebih jauh dan mengangguk tanpa terasa. Melihatnya seperti ini, Yang Kai tahu dia tidak mengingatnya. Di matanya, dia adalah penjahat terbesar di dunia. Dan dia tidak baik untuk berbicara buruk di belakang orang lain. Jadi dia hanya bisa berhenti. Merenung sejenak,
Yang Kai mengeluarkan Space Spirit Bead dan berkata, "Jika kamu menghadapi bahaya, aktifkan hukum di manik ini dan itu akan melindungi kamu." Tidak mungkin baginya untuk mengawasi Li Siqing sepanjang waktu, terutama karena masih banyak hal yang harus dia urus. Dia akhirnya berhasil menyelamatkannya dari Blood Fighting Pit, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Satu Space Spirit Bead sudah cukup untuk memastikan keselamatannya. Selama reaksinya tidak terlalu lambat dan dia menghadapi bahaya yang tak tertahankan, dia bisa menggunakan manik ini untuk berteleportasi ke sisi Yang Kai. Tentu saja, ini dengan premis bahwa dia berada di benua yang sama dengan Yang Kai. Namun, Yang Kai memperkirakan bahwa peluangnya menggunakan manik-manik ini tidak terlalu tinggi. Sekarang benua Cloud Shadow berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Setelah memberikan instruksi, dia mengabaikan reaksi Li Siqing dan melangkah keluar. Di belakangnya, Li Siqing menatap Yang Kai dengan ekspresi rumit, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menyingkirkan manik-manik itu. Pada saat ini, Yang Kai dan Heiyin sedang mengendarai kereta kepala harimau menuju arah tertentu dari benua Cloud Shadow. Setengah hari kemudian, jauh di atas hutan belantara, kereta kepala harimau berhenti. Yang Kai dan Heiyin turun dari kereta dan melihat sekeliling. "Apakah kamu yakin itu ada di sini?" Heiyin juga menoleh dan melihat sekeliling untuk sementara waktu. Tampaknya mencoba untuk menentukan posisinya. Setelah beberapa saat, dia datang ke suatu tempat di kehampaan dan berkata, "Ini di sini." Yang Kai sedikit mengangguk. Hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar saat dia menutup matanya untuk merasakan sesuatu. Heiyin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Matanya yang cerah berkedip dengan cahaya aneh. Tapi dia tidak berani mengganggunya dan hanya menunggu. Setelah 1 jam, Yang Kai membuka matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Melihat suara itu, dia bertanya, "Kapan gerbang dunia ini menghilang dan di mana terhubung?" Sebelumnya, dia telah mencari informasi tentang gerbang dunia benua Cloud Shadow dan memastikan bahwa apa yang dikatakan Bai Zuo benar. Benua Cloud Shadow awalnya memiliki 5 gerbang dunia yang terhubung ke 5 benua yang berbeda. Tetapi dalam 1000 tahun terakhir, 4 gerbang dunia telah menghilang satu demi satu. Hanya menyisakan satu yang terhubung ke benua dataran biru, hampir mengisolasi benua Cloud Shadow. Jika dia ingin melakukan pekerjaan dengan baik, dia harus mengasah alatnya terlebih dahulu. Jika dia ingin melindungi gerbang dunia terakhir, dia harus terlebih dahulu melihat 4 gerbang dunia yang telah menghilang. Paling tidak, dia harus memiliki kepercayaan diri. Akan lebih baik jika dia bisa mengetahui alasan hilangnya mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia setidaknya harus menemukan beberapa petunjuk. Namun, meskipun dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih gagal mendapatkan apapun. Tidak ada yang aneh tentang tempat ini. Dan jika bukan karena konfirmasinya dan fakta bahwa semua informasi yang dia kumpulkan sebelumnya menunjukkan bahwa memang ada gerbang dunia di sini, Yang Kai akan curiga ada sesuatu yang salah. Suara Heiyin melanjutkan, "Gerbang dunia di sini pertama kali menghilang sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan tanda-tanda sebelum menghilang mirip dengan gerbang dunia terakhir sekarang. Keduanya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Awalnya, itu bisa mengarah ke benua api darah." Petik 2. Berhenti sejenak. Dia bertanya, apakah Great King menemukan sesuatu? Meskipun dia tahu dari penampilan Yang Kai barusan bahwa ada sedikit harapan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tetapi yang membuatnya kecewa, Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Saya tidak menemukan apapun. Ayo pergi ke tempat berikutnya." Mengangkat tangannya untuk memanggil kereta kepala harimau, Heiyin secara alami tidak keberatan dan menaikinya dengan Yang Kai untuk membimbing mereka. Setengah hari kemudian, mereka berdua tiba di atas wilayah laut. Di bawah mereka, ombak naik dan turun, bergulung-gulung sejauh mata memandang. Sama seperti sebelumnya, Yang Kai memejamkan mata dan memfokuskan indranya sambil menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, alis Yang Kai naik dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Fluktuasi hukum luar angkasa di sekitarnya menjadi lebih ganas dan Heiyin menjadi lebih fokus pada Yang Kai. Melihat ini, ekspresinya tidak bisa menahan gemetar ketika dia menyadari bahwa Yang Kai pasti telah menemukan sesuatu. Pada saat berikutnya, dia melihat Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kekosongan di depannya dengan ekspresi serius. Kekuatan luar angkasa di sekitar tubuhnya mulai bubar saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kecepatan di mana kedua tangan didorong ke depan sangat lambat, seolah-olah ada perlawanan besar dalam kekosongan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah mendorong setengah kaki ke depan, tangan Yang Kai tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah bergabung ke dalam kehampaan. Ekspresi Heiyin tidak bisa membantu menjadi serius. Kekuatan-kekuatan luar angkasa sebenarnya sangat dalam. Segera setelah itu, dia mendengar Yang Kai berteriak, "Buka!"
Ditemani oleh teriakan ini, Yang Kai mendorong tangannya ke samping dan pada saat berikutnya, kekosongan tampak terkoyak dan retakan muncul di depan matanya. Retakan itu dipenuhi dengan kekosongan kacau yang tidak hanya menelan visinya tetapi juga divine sense-nya. Namun, suara Heiyin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memanggil, Raja Agung. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan mengerahkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan pakaiannya berkibar dan retakan di depannya melebar. Ketika sudah cukup bagi mereka berdua untuk melewatinya, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengan Heiyin, dan membawanya ke celah. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Heiyin merasa seolah-olah dunia berputar dan penglihatannya terganggu. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah tiba di dunia yang berbeda. Menenangkan dirinya, dia menatap pemandangan yang sudah dikenalnya sebelum memanggil dengan penuh semangat, benua surga guntur. Gerbang dunia yang baru saja menghilang pada awalnya terhubung ke benua surga guntur. Heiyin telah tinggal di benua Cloud Shadow selama ribuan tahun, dan ketika gerbang dunia tidak menghilang, dia sering datang ke benua surga guntur untuk melakukan bisnis. Secara alami, dia akrab dengan pemandangan pintu keluar ini. Tetapi sejak gerbang dunia menghilang, dia tidak pernah datang ke sini lagi. Tanpa diduga, suatu hari dia akan melihat pemandangan ini lagi. Untuk sementara waktu, dia dipenuhi dengan kepercayaan pada Yang Kai dan merasa bahwa tidak masuk akal bagi Saint Venerable untuk mengirimnya ke benua Cloud Shadow untuk melindungi gerbang dunia. Dengan metode seperti itu berarti dia akan dapat membuka gerbang dunia yang telah menghilang, memungkinkan benua Cloud Shadow tidak lagi diisolasi. Jangan merayakan terlalu dini. Ekspresi Yang Kai acuh tak acuh saat dia menuangkan air dingin ke suaranya yang bersemangat. Lihat ke belakangmu. Heiyin tertegun sejenak sebelum dengan cepat memutar kepalanya untuk melihat ke belakangnya. Hanya untuk menemukan bahwa Void Crack yang baru saja mereka lewati menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Itu kemungkinan akan hilang dalam waktu kurang dari 10 napas. Kegembiraan dan antisipasi di hatinya tiba-tiba menghilang ketika dia bertanya dengan linglung. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Raja ini hanya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh gerbang dunia dan dengan paksa menerobos kehampaan untuk tiba di sini. Kedua benua ini memiliki hukum dunia mereka sendiri. Jadi secara alami, mereka dapat memperbaiki gangguan eksternal dan menstabilkan akarnya. Petik 2. Gerbang dunia itu. Yang Kai berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Tetapi itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Karena masih ada jejak hubungan antara dua benua. Ada jalan. Mari kita kembali dulu. Mengatakan demikian, dia berbalik dan merobek celah yang akan menutup lagi, kembali dengan Heiyin. Sesaat kemudian, keduanya kembali ke benua Cloud Shadow. Melihat celah yang menutup dengan cepat, Heiyin menghela nafas dalam hatinya. Tetapi setelah pengalaman ini, dia melihat beberapa harapan. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju dua gerbang dunia lainnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah menghabiskan 2 hari menyelidiki dua tempat ini, suasana hati Yang Kai menjadi sedikit lebih baik. Karena kedua tempat ini mirip dengan gerbang dunia yang mengarah ke benua surga guntur. Masih ada beberapa jejak yang tertinggal. Cukup bagi Yang Kai untuk merobek ruang terbuka dan langsung pergi. Hanya gerbang dunia pertama yang mengarah ke benua api darah yang membuat Yang Kai agak tidak berdaya. Dengan kata lain, 3 dari 4 gerbang dunia yang telah menghilang masih memiliki harapan untuk muncul kembali. Tetapi yang pertama tidak memiliki harapan sama sekali. Ini membuat Yang Kai agak bingung. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada perbedaan besar antara 4 gerbang dunia yang telah menghilang. Jadi seharusnya situasinya sama. Tetapi tempat yang pertama kali dia selidiki berbeda. Heiyin, pikirkan baik-baik, bagaimana keempat gerbang dunia ini berbeda? Terutama gerbang dunia yang terhubung ke benua api darah. Apa bedanya dengan 3 lainnya? Yang Kai tidak bisa mengerti. Lagi pula, dia hanya berada di sini untuk waktu yang singkat. Jadi dia hanya bisa bertanya pada Heiyin. Itulah sebabnya dia keluar dengan Heiyin. Heiyin ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan kemungkinan tebakan. Gerbang dunia pertama menghilang paling lama. Mungkinkah karena ini? Ini hanya 1000 tahun. Tapi itu bukan tidak mungkin. Apalagi, Yang Kai mengerutkan kening. Heiyin terus merenung sejenak sebelum menatap Yang Kai dan berkata, benar, benua api darah telah menghilang. Gerbang dunia yang terhubung ke benua Cloud Shadow adalah gerbang dunia terakhir yang dimilikinya. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Jika dia tidak salah, inilah alasan mengapa jejak gerbang dunia benar-benar menghilang. Bahkan benua api darah telah menghilang. Jadi bagaimana mungkin jejak gerbang dunia tetap ada? Suaranya terdengar agak canggung.
Aku lupa. Yang Kai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tetapi dia tidak menyalahkannya. Karena dia telah menemukan alasan di balik ini. Sisa masalah ini mudah ditangani. Untuk mempertahankan gerbang dunia, Yang Kai setidaknya harus mencari tahu bagaimana itu bisa terus ada. Berbicara secara logis, hal semacam ini seharusnya sudah dihaluskan oleh hukum dunia sejak lama. Tetapi kenyataannya, di banyak benua di wilayah iblis, setiap benua memiliki lebih atau kurang gerbang dunia. Setidaknya 2 atau 3. Paling banyak selusin. Itu sangat aneh. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke satu-satunya gerbang dunia yang masih hidup. Pertama, dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Dan kedua, dia bisa menggunakan gerbang dunia yang tidak stabil untuk memahami kekuatan ruang. Jika dia bisa meningkatkan hukum luar angkasa lebih jauh, itu tentu saja yang terbaik.